Halo teman, jumpa lagi. Kali ini saya mau mereview raket yang salah satu terlaris dari brand Li-Ning nih. Ini raketnya tuh banyak orang cocok dan banyak orang beli juga gitu ya. Sebenarnya saya juga pertama agak ragu ini raket mau di review apa enggak, karena juga banyak juga orang bilang ini raketnya agak sedikit berat gitu. Karena sebelumnya kan raketnya emang suka ada yang contoh kayak Li-Ning S 2020 kan raketnya agak beratnya agak lari ya. Jadi kadang saya juga agak ragu juga gitu. Ini raket beratnya lari apa enggak gitu ya, tapi ya udahlah nggak apa-apa, saya penasaran nih, kita coba aja ya ini raketnya gimana feel-nya ya, apa bener-bener enak apa enggak gitu ya. Ini tipenya nih turbo charging jet boost nih, jadi Li-Ning turbo charging jet boost nih, seperti ini teman-teman nih raketnya. Nah ini raketnya nih ada dua warna, yang satu ini saya punya kan yang navy ya, yang satu lagi ini kan navy yang agak tua warnanya, terus yang satu lagi hitam, perpaduan ininya agak hijau nih ya, hijaunya kayak ada peacock gitu warna hijaunya ya. Terus ini juga ada tiga tipe, ada tipe turbo chargingnya, ada yang tipe turbo charging jet drive, turbo charging ini jet boost, sama satu lagi turbo charging jet combat ya. Itu spesifikasinya emang agak beda-beda, saya lebih suka ini karena ini spesifikasinya di 83 gram, balance point-nya di 303 ya. Nah, kita review aja nih raketnya dari atas nih ya. Dari atas ini frame-nya ini standar ya teman-teman ya. Ini frame-nya standar, tidak kecil, maksudnya tidak compact dan tidak oversize. Jadi ini standar. Nah, ini model ininya nih frame-nya. Nah, ini kalau dari bawah ini. Nah, ini dia ini justru yang kalau ininya malah rata nih teman. Ininya rata, tapi yang bawahnya, bagian bawahnya malah dia yang agak miring gitu ke bawah ya. Nah, ini memang turbo charging seperti itu. Nah, bawah, nah ini terus ke sini, nah ini bagian sini mulai masuk ke aero box. Ya, aero box itu maksudnya box cuma aero, jadi dia nggak terlalu ini, jadi agak sedikit mipih ya, ada sedikit mipih. Nah di sini bagian sini, nah ini ciri khas turbo charging juga nih, model sini nih biasanya kalau turbo charging dia, nah bagian sini nih dia miring lagi yang dalamnya justru ini. Jadi kalau kita lihat dari sini kelihatan tuh tulisan turbo chargingnya ya. Terus ininya nih lancip nih, ininya nih, itu. Jadi untuk membelah angin juga ya. Jadi modelnya seperti itu. Ini model frame-nya turbo charging-nya rata-rata seperti itu ya. Nah ini untuk ininya slim ya, slim standar gitu slimnya ya model ininya. Terus ini grommetnya di 72. Ini saya pakai senarnya dari brand 100. Tipenya yang 66X boost ya, nih pakainya. Tarikannya mainnya di 27, crossnya di 29 lbs. Terus apalagi, oh ya ini udah saya review tulisannya aja ya dari atas nih. Ini ada tulisan turbo charging. Nah ini bagian sini ada tulisan MPCF reinforcing teknologi. Nah ini model tulisannya di sini. Cuma dua tulisannya ya, tapi di shaftnya nih banyak nih, ntar saya kasih tahu ya. Teknologi seperti itu. Ini perpaduan catnya juga lumayan ya, Li-Ning sih nggak usah ditanya ya, dia emang udah cukup halus ya bikinannya, bagus lah Li-Ning ya. Itu ini perpaduan sebutan nih, saya punya yang navy, ini perpaduan ini ada silvernya kayak silver. Nah ini bagian lambang Li-Ningnya, kalau yang navy ini dia warnanya chrome ya, silver chrome gitu. Nah, udah gitu, terus turun ke bagian T-nya, nanti saya kasih lihat gambarnya, model T-nya seperti itu ya. Nah, ini terus saya turun ke bagian shaft-nya. Nah, ini shaft-nya ini ada tulisan Li-Ning Turbo Charging Jet Boost. Nah, ini ada tulisannya, ini hampir nggak kelihatan, tapi ternyata ada teknologi nih. Ada stabilis torsion angle nih, itu ya. Terus ini turun lagi, ada teknologi lagi TB Nano, ada tulisan lagi UHB shaft. Terus bagian sampingnya sini ada Stabiles Elastic Shaft. Terus ada tulisan lagi ini maximum tension di 30 lbs. Terus ini ada tulisan Aerotech Beam System, ada tulisan Dynamic Optimum Frame. Terus ini ada lagi sebelah sini High Tensile Slim Shaft. Wah, ini teknologinya banyak ya teman-teman ya. Nanti kita coba emang ini raket memang beda apa enggak nih rasanya ya kan, teknologinya ini udah banyak dan ini dipakai untuk raket-raket Li-Ning yang kelas atas nih, high-end-nya ya, dimasukin ke sini. Makanya nih raketnya
Nah ini kan raketnya harganya sekitar nggak nyampe 700.000 ya, sekitar 600 ribuan, 650 ribuan lebih ya. Ini tapi teknologi yang dipakai ini untuk raket linding yang high end masuk ke sini gitu ya. Ini makanya orang banyak beli ya raketnya ya, mungkin karena itu juga ya. Jadi dirasakan memang ini raketnya mungkin beda ya. Terus ini turun lagi ya, kita turun ke bagian konnya. Ini sebelum konnya ini ada tulisan nomor, biasa nomor ini ya, nomor raketnya gitu ya. Terus ini ada hologram linding di bagian konnya, ada tulisan linding juga. Terus ini gripnya ini nggak terlalu besar ya teman-teman ya. Jadi ini saya pakai grip kain aja. Ini saya nggak di dalamnya, masih pakai yang belum dibuka. Tapi ini nggak terlalu berasa ketebalan gitu ya. Jadi ya terserah temen nanti mau dibuka atau enggak gitu gripnya. Nah ini end cap-nya seperti ini, cukup bagus juga. End cap-nya udah yang warna hitam, tengahnya gold ya, bukan yang paling rendah. Kalau rendah kan itunya silver ya. Nah ini raketnya dapatnya saya realnya nih temen, beratnya realnya di 83 gram nih temen. Jadi ini ternyata bisa pas nih 83, balance point-nya juga di 303. Balance point-nya 303 mm, kok bisa pas gitu ya. Ya udah nih mungkin saya beruntung ya. Tapi enggak juga sih, saya cobain punya teman saya ukur juga, kebetulan saya ada kenal juga ya teman, sama beli juga, sama dapatnya gitu. Saya juga nggak tahu, mungkin ada teman mungkin yang bilang berat, mungkin dapatnya mungkin agak yang agak berat ya. Tapi kalau yang saya dapat ini raketnya nggak terlalu berat sih gitu ya. Beratnya 83 gram, balance point-nya di 303 ya. Terus ini panjangnya saya ukur di 677, ada sedikit panjang sedikit ya, biasanya kan 675. Terus ini flagnya kan spesifikasinya ini fleksibel ya, tapi ini kalau saya rasakan sih nggak terlalu fleksibel nih. Ini ya kurang lebih kayak medium fleksibel ya, medium fleksibel mengarah ke medium fleksibel lah dianggapnya ya. Tapi memang sebaiknya nih raket emang harusnya sih dicoba ya. Jadi gini teman, kalau flag ini kan berpengaruh banget nih teman. Ada yang stiff, ada yang ya kayak gini, dari mulai fleksibel sampai ke medium sampai ke stiff ya, itu tetap, tapi kita mesti coba. Jadi raket itu unik. Jadi dia perpaduan antara frame sama ini nih shaft. Semuanya itu kita mesti coba model frame. Jadi biarpun spesifikasinya sama, tapi ternyata belum tentu rasanya sama, enaknya sama gitu. Belum tentu, itu perpaduan. Makanya kita mesti coba gitu ya. Saya kira itu aja yang saya bisa bagikan. Ini spesifikasinya ini ya, turbocharging jet boost. Nanti teman-teman bisa lihat ya, saya coba di lapangan. Halo teman-teman, ini saya mau coba raket dari Li-Ning turbocharging jet boost ya. Ini raketnya ini, saya pakai sendalnya dari 100 yang 66X boost ya. Dia setarikannya saya yang mainnya 27, crossnya di 29. Kita lihat ya feelnya gimana nih raketnya ya. Ya teman, udah lihat ya, saya coba di lapangan untuk lob-lob nih yang saya rasakan ya. Pertama saya mulai pas saya coba, pertama saya pukul, itu raketnya saya berasa ini enak bener, membantu banget teman-teman. Enak bener buat ngelob juga. Jadi itu tenaganya saya itu kesalur 100% ke raket ini gitu. Dan nggak terlalu pakai tenaga banget gitu. Untuk bolanya ini justru pakai raket ini malah enak aja gitu. Mukul teng ke belakangnya tuh gampang gitu. Dan ini raketnya terasa solid, terasa padat juga gitu loh. Mukul tuh enak gitu. Nah ini salah satu raket yang enak ya seperti itu gitu ya. Nggak semua raket tuh terasa seperti itu. Nah ini raket yang saya rasakan seperti itu. Jadi buat raketnya tuh dipukul nggak geter, terasa padat juga untuk lob gitu. Udah pasti ya gampang ya. Gitu. Jadi ini raketnya memang raketnya enak, ini raketnya membantu lah untuk mukul, untuk lob gitu ya. Jadi teman-teman pemula juga ini masih bisa nih pakai ini, masih berani lah begini, malah nggak terlalu capek nih raketnya yang saya rasakan ya untuk lob. Nah teman udah lihat ya, saya untuk drive. Nah saya coba untuk drive, ternyata memang drive juga ini enak teman-teman. Ini bukan sekedar standar enak, ini memang lebih dari enak gitu, apa yang ngomongnya ya. Ini memang saya pakai pas coba drive, oh enak ya ini raketnya gitu loh. Ini ternyata
model ini, frame-nya ini juga membantu juga kalau menurut saya ya. Jadi itu untuk drive juga ternyata enak nih raket buat drive main cepet itu. Jadi buat apa ya, buat main kita misalnya nih mau cepet-cepet nontok-nontok gitu ya, main yang agresif gitu juga, buat main depan juga ini dapat gitu, enak gitu. Jadi untuk drive juga enak, nggak ada masalah ya. Nah, ini untuk smash nih teman-teman ya. Teman-teman udah kan udah lihat-lihat ya. Ini untuk smash, ini saya pertama nyemes juga pas saya cemes gitu ya. Ini saya kaget teman-teman. Ini raket juga, wah ini mantep nih teman-teman. Ini menurut saya ini the best juga nih raket untuk di kelasnya ya. Ini untuk cemes juga jospol nih raketnya nih teman. Enak bener nih raketnya. Saya coba, saya kaget pas nyemes. Wah, itu bola bisa cus gitu. Jadi ininya nih nggak terlalu makan tenaga. Jadi saya mau pakai nyemes yang bertubi-tubi bisa, mau nyemes yang generate juga bisa. Enak aja nih raketnya. Wah, ini pokoknya the best dah, ini recommended dah ini raketnya. Bener, ini raketnya bener, wajar nih, paling salah satu yang terlaris nih juga nih. Emang the best ini raketnya. Ini saya rasakan ini juga nanti akan bisa saya juga pakai nih raketnya ya. Karena saya rasa ini raketnya mantep dan enak juga ya. Jadi ini untuk smash ini the best, kalau menurut saya recommended dah, ini luar biasa bagus untuk smash, mantep. Nah, untuk defend. Nah, ini defend juga nggak ada masalah. Pas saya cemes di defend, saya rasakan tuh cuma saya sentak-sentak dikit tuh bolanya langsung laju. Nah, itu raket kalau bagus kan gitu. Efek itunya tuh langsung nyentak itunya langsung. Nah, ini kan model apa namanya, shaftnya ini katanya fleksibel ya. Ya, ini anggapnya medium fleksibel. Kalau menurut saya, yang saya rasakan medium fleksibel. Gini teman, ini teknologi shaftnya kan ini banyak nih raketnya nih, kan banyak di shaftnya itu banyak tulisan ini mungkin. Soalnya berasanya beda teman-teman. Ini cuma kita gini-giniin aja tuh bolanya sentak dikit laju, sentak dikit laju. Enak ini bener-bener, ini raketnya emang. Padahal ini balance point-nya tinggi loh. Biasanya kalau balance point tinggi kan kita agak susah ya keteter gitu ya buat nyemes, buat main cepet gitu ya. Ini juga ternyata nggak masalah gitu. Ini yang saya rasakan ini nggak kayak raket balance point-nya tinggi gitu. Tapi bolanya enak buat kita defend, buat backhand juga nggak masalah. Enak-enak aja nih raketnya. Pokoknya ini juga bagus ya untuk defend dan ya untuk backhand ya. Bagus. Nah, untuk drop shot kan teman udah lihat ya, teman saya drop shot. Ini salah satu raket yang saya bilang juga raketnya enak, yang nggak gampang, maksudnya gini, nggak susah, maaf teman-teman, nggak susah untuk nyesuainya. Jadi langsung pegang nih, langsung kita berapa kali pukul udah langsung gampang aja adaptasinya. Ini raket emang gini teman, ini raket kalau saya lihat spesifikasinya, ini raketnya all around. Saya pikir nih raket untuk power, ternyata enggak, tipenya untuk all around. Pantesan semua pukulan dilahap nih raket nih, enak semua gitu ya. Apalagi untuk flashing, untuk netting gitu ya. Ini juga raketnya nyetelnya gampang, enak gitu raketnya. Ini yang saya rasakan dengan tangannya saya ya gitu. Tapi ya harusnya sih ya begitu gitu ya. Pasti gampang gitu. Jadi ini teman-teman pemula, ini saya juga bisa kasih rekomendasi kan untuk pakai raket ini tuh berani lah. Biasanya kan kalau yang satu lagi tuh yang brand ya yang 2020 lah ya, itu memang agak sedikit berat. Kalau pemula, kecuali pemulanya emang tangannya yang kuat juga, ada pemula kan tangannya kuat. Tapi kalau pemula yang standar memang agak keteteran biasanya ya pakai raket itu. Nah, kalau ini gampang. Jadi ini juga teman-teman juga
ya untuk pemula masih oke lah. Tapi bukan cuma pemula, sampai ke kelas pro juga masih pakai raket ini enak gitu, nggak masalah gitu ya. Ya teman, jadi ini kesimpulannya, ini raket untuk semua pukulan, ini memang raketnya ini enak teman. Jadi semua pukulan itu bisa dilahap semua lah kasarnya untuk raket ini ya. Jadi untuk teman-teman pemula sampai ke kelas pro juga nggak masalah pakai raket ini gitu. Nah kalau ada teman-teman yang merasa ini mungkin nggak enak atau terlalu berat ya, mungkin karena dapatnya mungkin berat ya. Tapi kalau yang saya dapat spesifikasi kayak yang saya dapat, itu saya ngerasa ini raket nggak terlalu berat ya. Enak-enak aja gitu, nggak ada masalah gitu. Atau enggak mungkin teman-teman yang biasa pakai raket yang enteng gitu ya, mungkin dia mungkin berasa ini berat. Tapi kalau menurut saya nih raketnya enak kok ini semua pukulan ya. Jadi ini saya rekomendasikan, memang ini the best untuk di Resaganya ya. Udah gitu memang ini raket kan teknologi yang dipakai itu dengan harga yang menengah kayak gini ya, ini 600 sampai 700 ribuan, tapi dia pakai itu teknologi yang high end gitu ya. Banyak raket yang kelas atasnya lining dimasukin ke sini, itu teknologinya ya. Jadi ini memang wajar raket ini jadi raket yang paling laris, yang paling banyak orang suka ya. Jadi gitu aja teman-teman, semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman informasi mengenai raket lining turbo charging jet boost ini ya. Bagi teman-teman merasa ini bermanfaat, nanti tolong di subscribe dan di share videonya ke teman yang lainnya ya. Semoga teman semua dalam keadaan sehat selalu dan tetap selalu semangat. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.